hapus dong. Oke, Sobat Kalesang, maaf tadi ada sedikit problem. Kita akan mulai lagi ya. Oke, Bapak udah bergabung, saya akan undang. Maaf Pak, mungkin jaringan kali ya, kita terpental. Oke, baik, Sobat Kalesang, jadi kembali lagi ya dalam Bincang Kalesang. Oke, sudah bergabung Bapak Rusdi, Bapak Fahrudin, dan juga Pak Rusdi. Oke Pak, maaf, kita tiba-tiba terpental ya dari room ini. Mungkin saya akan melanjut dari Bapak Rusdi ya. Pak Rusdi, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Soalnya tadi dari Karo sudah menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tidak pernah menjual pulau tersebut atau melelangkan, maksudnya ya. Maksud kami melelang di situs website asing tersebut. Namun berdasarkan informasi yang dikantongi, Pulau Widi itu benar adanya bahwa berada di situs asing sebagai pulau yang dilelang seperti itu. Mungkin Bapak Rusdi sebagai daerah sebagai pemerintah Provinsi Armenia Selatan bisa menjelaskan sedikit terkait dengan beredarnya situs yang membuat warga jadi resah, masyarakat Maluku Utara ikut mengecam dan terkait dengan isu terkait Pulau Widi yang dijual, dilelang maksudnya. Silahkan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Halo, bisa didengar? Iya, bisa Pak. Bisa. Mungkin suaranya bisa dibesarin dikit, agak noise gitu sih. Iya. Halo, bisa didengar? Iya, bisa. Ya, baik. Saya ulangi lagi. Saya langsung ke pertanyaan apakah Pulau Widi itu benar dijual atau tidak. Ya. Jadi di tanggal 16 Desember kemarin, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan pemerintah Provinsi Maluku Utara itu diundang oleh Kementerian Polhukam ke Jakarta. Di sana ada 6 orang menteri, ada Menteri Lingkungan Hidup, Kelautan Perikanan, kemudian Pak Mahfud MD sendiri sama Panglima TNI. Kita diundang untuk membicarakan persoalan ini, dan di saat melalui pertemuan itu sudah clear, artinya bahwa izin pengelolaan PT LI sebagai pemegang hak eksklusif pengelolaan Pulau Widi itu sudah dicabut oleh pemerintah pusat. Itu juga merupakan harapan yang kami bawa dari sini. Kemudian kontrak MOU itu juga sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi pada saat pertemuan itu kebetulan saya hadir di sana bersama Pak Gubernur dan Pak Bupati Halmahera Selatan. Pertemuan itu PT LI itu diberi kesempatan oleh Menko Polhukam untuk mempresentasikan atau mengklarifikasi tentang isu penjualan pulau melalui situs lelang online yang berbasis di New York, Amerika Serikat itu. Jadi pada kesempatan itu melalui direktur komunikasi sama legal manajernya, mereka menjelaskan bahwa yang dilelang saat itu bukan Pulau Widinya, melainkan saham perusahaannya. Jadi mereka ingin mengkonfirmasi begitu, tapi oleh pemerintah pusat, kemudian oleh pemerintah provinsi sama oleh pemerintah kabupaten, informasi dan klarifikasi tersebut tidak dapat kami terima, tidak dapat kami percaya, karena memang jelas di sana di situs Sotheby itu jelas tertulis bahwa memang yang dilelang itu adalah pulaunya, bukan saham perusahaannya, bukan saham korporasinya yang dilelang. Ya, jadi mereka melakukan jadi secara tega Gubernur di kesempatan tanggal 16 Desember kemarin itu, kemudian Pak Bupati juga sangat tegas, kemudian pemerintah pusat juga sangat tegas bahwa mereka sepaham untuk membatalkan seluruh kontrak kerjasama dan pemberian izin pengelolaan itu. Kemudian MOU-nya dibatalkan, hak pengelolaannya juga jadi sudah clear bahwa masalah Pulau Widi itu sudah diselesaikan oleh pemerintah pusat sebagaimana aspirasi pemerintah daerah, Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sendiri. Alasan-alasan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mencabut hak pengelolaan Pulau Widi itu sama dengan alasan yang digunakan oleh pemerintah provinsi.
berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa memang di sana itu terjadi banyak sekali pelanggaran. Salah satu contohnya adalah ketika MOU itu di pasal 3 dalam MOU itu ada mulai dari huruf A sampai R itu, di situ tercantum seluruh kewajiban pihak ketiga, dalam hal ini LI itu, untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, misalnya kewajiban melaporkan kegiatan perusahaannya ke pemerintah provinsi juga tidak pernah dilakukan. Kemudian ke pemerintah kabupaten pun demikian tidak pernah dilakukan. Jadi secara umum seluruh ketentuan dalam MOU itu dilanggar. Jadi pada saat itu juga pemerintah setelah mendengar presentasi dari gubernur, kemudian presentasi dari pemerintah daerah Kabupaten Selatan, kemudian setelah di follow up melalui rapat terbatas, kami mengambil kesimpulan yang rapat tersebut menyampaikan media bahwa izin pengolahan itu sudah resmi dicabut oleh pemerintah, kemudian kontrak MOU itu juga sudah dibatalkan dengan alasan karena pertama MOU itu dibuat tidak atas sepengetahuan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, kemudian yang kedua melanggar banyak sekali ketentuan, menabrak banyak sekali ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Di antaranya adalah Pulau Widi itu melalui surat keputusan Menteri Kelautan Perikanan masih di zaman Pak Edi Prabowo itu, keputusan Menteri Perikanan nomor 102 itu menetapkan seluruh kawasan Pulau Widi itu sebagai zona konservasi. Ya, artinya karena sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, maka izin pengolahan Pulau Widi sebagai ekoturisme itu juga harus dilakukan secara terbatas. Dari sekitar 316 hektar itu kan hanya 8%-nya, hanya dari 36.000 hektar itu kan hanya 8.000 saja yang merupakan zona inti, selebihnya adalah zona pemanfaatan terbatas. Sehingga atas dasar itu pemerintah provinsi juga sepaham dengan kami, kemudian pemerintah pusat juga demikian, sehingga sudah clear pada saat itu keputusan di tanggal 16 Desember itu bahwa PT Leadership Island Indonesia itu sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengelola Pulau Widi itu untuk tujuan bisnis atau tujuan apapun. Ya, jadi kemudian saat itu juga diputuskan bahwa Pulau Widi itu akan kembali pengolahan Pulau Widi itu akan kembali diserahkan akan dibuka ke publik, apakah ada perusahaan atau korporasi swasta yang ingin masuk untuk mengembangkannya atau mengelolanya, termasuk kepada PT LI sendiri. Saya kira itu demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Rusdi. Artinya hal ini sudah dibahas di tingkat pusat juga ya, bahwa pelelangan yang di situs media asing itu ternyata sudah dibatalkan. Namun artinya bahwa ada dalam bincang kita kali ini nanti kita juga menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir. Nanti saya akan membacakan mention untuk menjawab. Kita membaca mention dari Sobat Kalesang, saya akan kepada saya panggilnya dengan Fahrudin. Oke. Sembarang aja Pak. Dari penasehat sosial ekologi. Fahri, mungkin berdasarkan penjelasan dari kedua narasumber tersebut ya, bahwa Pulau Widi ini tidak dijual atau tidak bilang situ asing, namun kenyataan bahwa kita melihat Pulau Widi tersebut tertera di situs asing. Jika mungkin media tidak membuka hal ini, mungkin kita juga tidak akan tahu seperti apa. Mungkin ini jadi ancaman, bukan Pulau Widi saja, namun ada pulau-pulau yang lain yang jadi ancaman. Mungkin Bung bisa dari kedua narasumber ini, Bung menjelaskan sedikit terkait dengan kondisi Pulau Widi saat ini seperti apa, atau sebelumnya seperti apa? Yang pastinya bisa dengarkan suara saya. Bisa Bang. Bisa Bang. Jadi jelas. Jadi yang pertama kita patut bersyukur ya, upaya pemerintah pusat dalam mengambil sikap secara tegas untuk membatalkan kontrak yang dibuat, yang dari keterangan Pak Kabak Hukum tadi, kontraknya dibuat dengan syarat-syarat
perjanjian mungkin tidak terpenuhi ya secara hukum, sehingga kontrak itu dibatalkan, kemudian ada pencabutan izin. Nah, tentunya case penjualan pulau ini dari penjelasan saya sudah, dari penjelasan Pak Kabak Hukum sudah jelas ya. Intinya pulau tidak terjual, tapi ini menjadi atensi buat pemerintah, pengambil kebijakan atau pengurus publik pada umumnya. Nah, saya mungkin mau mengajak teman-teman sahabat Kalesang, ini maknanya di aspek teorinya dulu lah. Yang pertama ada deklarasi Juanda ya, dalam kajian hukum ada deklarasi Juanda yang menjadi dasar negara kita Republik Indonesia ini sebagai negara dengan kesatuan yang kuat. Nah, secara teoretiknya di situ. Nah, proses pulau-pulau kecil di Republik ini baru diatur tidak salah pada tahun 2007 lewat Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 2007 tidak salah tentang pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu komitmen pemerintah dalam hal mau menilai, mau melindungi pulau kecil dan pesisir. Nah, terakhir yang saya cek case tentang pulau-pulau kecil ini di tahun 2007 tidak salah, 2010 tidak salah, ada pengajuan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa NGO yang keberatan terhadap keberadaan undang-undang pulau kecil, undang-undang pulau kecil dan pesisir, undang-undang nomor 27 tahun 2007. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2010 tidak salah itu mengembalikan kedaulatan pulau-pulau kecil dan pesisir untuk tidak lagi diprivatisasi, diberikan kepada pihak swasta untuk mengelola seperti itu. Nah, kemudian terakhir muncul undang-undang perubahan undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahannya itu lebih pada pesisir dan pulau-pulau kecil ini bisa dimanfaatkan oleh pihak kedua di luar pemerintah. Nah, kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 1 tahun tentang 2014 itu tentang perubahannya itu menegaskan bahwa seorang itu bisa memanfaatkan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, terakhir di Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu mengatur dengan jelas bahwa orang bisa memanfaatkan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil dan diberikan perizinan untuk berusaha. Hanya itu di kategori produksi garam, kemudian biorfomologi laut, bioteknologi laut, air laut dan energi, wisata bahari, pengangkatan benda muat. Pesisir dan pulau-pulau pulau lain untuk mengelola seperti itu. Itu stressing normatifnya yang terakhir Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, namun langkah advokasi pemerintah Hamil Selatan ini patut diapresiasi. Saya patut diapresiasi karena tiba-tiba ada situs asing yang melelang pulau kecil. Kemudian ada upaya advokasi, saya bilang upaya advokasi, non litigasi dari pemerintah Hamil Selatan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi itu. Dan hasilnya kita lihat sendiri dari penjelasan Pak Kabak Hukum tadi. Akhirnya Menko Polhukam lewat kewenangan yang ada padanya mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan izin perusahaan itu dan menghentikan perjanjiannya. Namun, saya terpikirkan ke depan, ini kalau misalnya ada case perjanjian yang dibatalkan oleh sepihak oleh pemerintah Indonesia,
ini nanti kabok hukum siap-siap lagi nih ke arbitrasi internasional ini kalau ada ini. Nah, khawatirnya itu, jangan sampai ada langkah hukum dari pihak asing itu untuk mengajukan ini ke sengketa internasional, arbitrasi internasional ya. Saja terjadi. Nah, terakhir kita bisa cek pemerintah Indonesia kalah dalam gugatan internasional tentang hilirisasi batubara atau nikel tidak salah kemarin di WHO. Nah jadi intinya itu. Nah, kira-kira dari aspek normatif diberikan peluang, terbuka peluang secara hukum untuk pihak melalui undang-undang Cipta Kerja saat ini, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Namun pemerintah daerah harus beragregasi kebijakan kewenangan desentralisasinya dimanfaatkan secara maksimal, sebagaimana yang saat ini teman-teman di pemerintah Merah Selatan melakukan advokasinya. Kira-kira demikian, Ibu Moderator. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya mungkin menanyakan ke Pak sebelum kita akan baca yang sudah masuk di live kita. Jadi untuk ketiga narasumber, Pak, nanti ada Alessa yang sudah bergabung di live Instagram. Kita akan bacakan satu persatu dan jawab oleh ketiga narasumber ya. Namun sebelum sudah masuk, saya akan menanyakan dulu kepada pihak pemerintah daerah Halmahera Selatan ya. Kalau yang kita ketahui kemarin dari Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno ya, menyampaikan bahwa meskipun pembatalan sudah dilakukan di situs media asing tersebut, namun masih ada sebanyak 23 investor yang rencana masuk untuk mengelola tadi sudah disampaikan Bang Eros ya, bahwa pihak lain dapat mungkin kepentingan daerah kayak pariwisata dan sebagainya ya. Namun bukan berarti dilelang atau dijual. Apakah pemerintah Halmahera Selatan sudah menyiapkan skema jika nanti ada investor asing yang masuk pulau ini sebenarnya bisa dikelola ya, untuk mengembangkan wisata di sana, berdayakan masyarakat di sekitar pulau. Mungkin kalau saya salah bisa di skema ini apakah sudah dipikirkan oleh pemerintah daerah terkait dengan penyampaian dari Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa ternyata sudah 23 investor asing yang ingin berinvestasi di Pulau Widi atau di Halmahera Selatan. Mungkin Pak Rusdi bisa menjelaskan sedikit terkait dengan pernyataan tersebut. Ya, makasih Bu Yunita. Jadi mengenai informasi ada 23 investor asing yang tertarik untuk mengelola dan mengembangkan pulau itu, justru informasi itu kami sendiri peroleh dari Ibu Natali Peri sebagai CEO-nya PT LI itu sendiri. Ya, jadi Ibu Natali menjelaskan bahwa memang saat ini ada 23 investor, 23 korporasi asing yang berminat berinvestasi untuk mengembangkan pulau ini sebagai destinasi wisata, sebagai ekoturisme. Jadi bacaan pertama itu sekaligus mengkonfirmasi kami bahwa ternyata selain mereka menjual melalui Pulau Widi melalui situs lelang internasional online itu, ini bagian dari upaya mereka untuk strategi marketing mereka untuk menarik investasi, katanya begitu. Cuman karena ini adalah kami terlepas apakah itu adalah strategi marketing untuk untuk mengembangkan atau mengajak investor lain masuk untuk mengelola secara bersama-sama atau tidak, karena kami sudah berasumsi bahwa ini adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan teritorial Indonesia, maka kami mengabaikan segala hal yang argumen yang dibangun
oleh PT LLI sebagai sebuahnya. Jadi karena menurut kami, menurut lelang Pulau Widi yang oleh regulasi Indonesia tidak ada satupun ketentuan perundang-undang Indonesia, mulai dari undang-undang agraria, undang-undang pokok agraria di tahun 6, tidak orang asing untuk dapat memiliki dan pulau itu. Sehingga kami menganggap bahwa ini dalam kedaulatan teritorial wilayah Indonesia. Bahkan pemerintah kabupaten akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian hukum secara komprehensif untuk membuka kemungkinan untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap PT LLI ini. Ya, PT LLI ini untuk sementara sebagai langkah antisipatif pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Kodim 1509 Labuhan untuk mengawasi lalu lintas masyarakat di Pulau Widi itu. Terus terhadap kekhawatiran Bung Eros tadi bahwa nanti PT pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan digugat di Badan Peradilan Internasional itu, kami sudah menghitung kemungkinannya sampai ke situ dan kami sudah menyiapkan semua kajian hukum untuk menghadapi kemungkinan sampai di situ. Dan kalau misalnya digugat melalui Badan Peradilan Arbitrasi Internasional atau melakukan upaya hukum apapun itu, kami sudah menyiapkan, bahkan kemungkinan di 1-2 hari ke depan kalau kita sudah sampai di itu, mungkin Bang Eros sendiri akan kami minta pendapatnya, kami akan minta didampingi juga karena ini adalah soal kedaulatannya, soal wilayah NKRI. Saya kira mungkin. Jadi sudah untuk 23 investor asing itu justru informasinya justru kami peroleh melalui Ibu Natali Peri, CEO PT Leadership Island Indonesia. Sebelum kami terima informasi itu dari Pak. Ya, silakan. Oke, saya akan membaca mention dari sobat Karisang yang sudah bergabung ya, atas nama Anissa Odeminggu, menanya tanggapan Bapak terkait berita yang beredar bahwa Pulau Widi itu dilelang, akan tetapi bersembunyi di balik klaim manfaat pengelolaan Pulau Widi. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Pak Karo. Nanti saya minta satu persatu untuk menjelaskan. Pak Karo, dipersilahkan Pak Karo. Baik, terima kasih. Jadi kita lanjut apa yang sudah dibahas umum tadi soal ya dan tidaknya. Saya kira itu clear apa yang dijelaskan oleh Pak Kabak, dan tentunya dengan adanya pemberitaan ini kita kemudian menjadi lebih mawas diri terhadap sikap-sikap termasuk dengan investor yang dalam hal ini adalah PT LI. Kalau awalnya kenapa Widi menjadi sebuah target destinasi wisata yang sangat luar biasa populer, itu memang dari fotograf dari foto satelit sudah memberikan gambar yang begitu indah kedudukan Kepulauan Widi. Memang pada sebelum tahun 2015 itu kami juga pernah bersama-sama dengan Kadis Pariwisata waktu itu Pak Salmin Marsauli. Kami langsung melakukan investigasi lapangan dan di salah satu pulau itu pun di Daga Besar itu bisa terlihat keindahannya. Tetapi pada tahun 2015 ketika Natale Persi juga sempat datang ke kantor gubernur, bertemu dengan Pak Gubernur, yang dia sampaikan adalah keinginannya untuk mengembangkan wisata di salah satu pulau di Kepulauan Widi, yang pada survei kami itu dia berada di sebelah, yang memang sulit dijangkau juga kalau dengan speedboat karena pantainya agak ribet untuk masuk dengan itu. Internasional. Jadi kembali kepada pertanyaannya, memang indah ketika ditelusuri secara spesifik bahwa Kepulauan Widi yang jumlahnya data terakhir adalah 104 pulau-pulau kecil, itu
eh, eh, masih alami, dan tentunya bagi penggiat pariwisata melihat itu adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa. Beda dengan kita yang masih melihat dari kacamata saja. Eh, Ketika Natali tertarik untuk membangun atau melanjutkan keinginannya dengan telah mendapatkan persetujuan MOU, ternyata poin-poin itu juga sama seperti disampaikan oleh Pak Rusdi, bahwa hampir semua ketentuan yang disampaikan atau yang harus menjadi kewajiban PT LI itu sudah dilakukan selama hampir lebih dari 5 tahun. Ada beberapa pengajuan-pengajuan terkait dengan pembaharuan keinginannya untuk bangun, tetap setelah diperbaharui izinnya juga tidak. Nah, inilah kemudian tidak ada nampak bagaimana wisata itu bisa dikembangkan oleh PT LI itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Bang Eros. Ya, dengar ya. Oke. Ya. Aman. Oke. Secara normatif, secara hukum itu diberikan peluang ya, untuk setiap orang bisa memanfaatkan pulau dan pesisir secara hukum. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja terakhir itu memberikan kesempatan kepada orang untuk pemanfaatan, salah satunya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk wisata bahari. Nah, ini terkait dengan pertanyaan dari salah satu responden tadi. Nah, saya tidak tahu apakah setiap orang ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dimaknai sebagai orang secara individual, orang Indonesia, apakah orang secara korporasi. Ini saya belum tahu soal itu. Nanti Kabak Hukum bisa bantu soal itu. Nah, tapi pada dasarnya case tentang pulau-pulau kecil ini di beragam isu secara dalam kajian ekologi ya, teman-teman pemerhati ekologi lingkungan terutama. Di awal pembentukan Undang-Undang Pulau Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di tahun 2007, itu teman-teman penggiat lingkungan hidup jadi memfokuskan pada wilayah pesisir yang diprivatisasi, yang mana berdampak pada kegiatan-kegiatan masyarakat bertempatan. Jadi misalnya ada wilayah pesisir yang diprivatisasi oleh salah satu korporasi, kemudian warga tempatan itu yang dulunya bisa memanfaatkan pesisir untuk mancing dan memenuhi kebutuhannya itu tidak lagi bisa beraktivitas di pesisir itu, karena sudah menjadi wilayah kooptasi, wilayah orang atau korporasi dalam hal pesisir itu, dan undang-undang membolehkan itu di tahun 2007. Nah, kemudian teman-teman tadi saya sampaikan ada review yang dilakukan oleh teman-teman pemerhati lingkungan dan kelautan ke Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 3 tahun 2010. Itu MK membatalkan bahwa wilayah pesisir itu tidak dapat dikelola dan wilayah pulau itu tidak dapat dikelola, diprivatisasi oleh orang. Itu putusan MK. Itu melanggar. Secara pribadinya tidak diperbolehkan ya? Iya, jadi aktivitas pesisir dan pulau-pulau kecil itu di putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan norma-norma pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang privatisasi perusahaan. Nah, kemudian Undang-Undang 27 tahun 2007 ini dirubah oleh pemerintah ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kenapa saya bicara tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 ini? Karena terkait regulasi yang berbicara tentang terkait pulau, itu hanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, undang-undang ini memberikan peluang lagi kepada orang untuk memanfaatkan pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya ialah memanfaatkan untuk wisata bahari.
terakhir di 2010, 2020 Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memberikan kesempatan. Jadi bahasa pasalnya begini, setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan, salah satunya kegiatan wisata bahari. Jadi secara hukum wilayah pulau dan pesisir itu diberikan kesempatan orang untuk beraktivitas, orang untuk privatisasi kegiatan industri dan sebagainya. Nah, tapi yang paling saya juga agak kesal itu pada saat yang disampaikan Kabak Hukum tadi ada promosi lelang pulau ini. Terakhir diklarifikasi ini terkait dengan marketing komunikasi bisnis dari perusahaan itu, bagian promosinya. Nah, ini kan tidak masuk akal. Kan mereka mungkin tidak tahu bahwa di halaman 100 orang tidak tahu bahasa Inggris mungkin ya. Terus, jadi tapi itu diklarifikasi oleh pihak perusahaan itu bahwa tidak bukan marketing penjualan tapi untuk promosi wisata. Nah, ini jadi catatan lah. Nah, kira-kira begitu, Moderator. Saya minta Pak Rusdi untuk bisa menjelaskan sedikit terkait dengan pemerintah daerah maupun provinsi pernah melakukan kerjasama dengan PT Lili ya. Ini kerjasamanya dalam rangka apa? Apakah kerjasama investasi untuk perkembangan wisata yang seperti dijelaskan oleh Bang Eros bahwa penggunaan pulau untuk pengelolaan bisa dilakukan namun bukan secara privat ya, seperti itu. Apakah kerjasama yang pernah dituangkan oleh pemerintah daerah setempat dengan Pulau Widi itu, apakah awalnya kerjasama yang dilakukan itu kerjasama seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, baik, terima kasih Bu Yudita. Jadi saya mau menjelaskan bahwa dari klausul MOU yang saya sempat baca itu, izin MOU itu diperuntukkan untuk memberikan kewenangan penuh kepada PT LII untuk sebagai pemegang hak eksklusif untuk mengembangkan Pulau Widi itu sebagai ekotourism. Ya. Di saat yang bersamaan, Kementerian Kelautan Perikanan juga menetapkan kepulauan pesisir Kepulauan Widi itu sebagai daerah konservasi. Sehingga ini adalah bagi kami adalah hal yang sangat kontradiktif. Pemerintah pusat menetapkan, kemudian pemerintah daerah malah memberikan hak eksklusif kepada pemerintah kepada PT Leadership Island Indonesia untuk mengelolanya dengan tujuan ekotourism katanya. Jadi kekhawatiran itu, kekhawatiran yang muncul di kami ini sudah pasti akan mendegradasi lingkungan ya, sebagaimana kekhawatiran Bang Eps tadi bahwa ya, karena ini dia sudah penuhnya 88 pulau itu dari 100 pulau yang saya itu 88 pulau itu adalah zona ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Ya semua orang bisa tahu lah kalau kawasan konservasi itu adalah ditujukan untuk penataan kembali kawasan perairan, untuk ekosistemnya, untuk vegetasinya dan lain sebagainya. Kemudian tadi tentang apakah itu dimiliki oleh orang per orang atau oleh perusahaan, ownership-nya adalah Ibu Natalie Perry, ya CEO-nya PT LII yang orang Inggris yang kebetulan tinggal di Bali. Kemudian 99% itu dimiliki oleh Ibu Natalie dan 1%-nya itu dimiliki oleh adik kandung beliau. Artinya 100% saham ini ada dimiliki oleh orang asing. Apakah ini bertentangan dengan undang korporasi atau tidak, undang perseroan terbatas atau tidak? Di Kementerian Polhukam sendiri melakukan kajian untuk itu. Kajian-kajian itu ditujukan untuk menghitung melihat kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lain dengan membatalkan kontrak kerjasama kemudian mencabut izin tadi. Jadi kembali ke pertanyaan, isi kontraknya adalah untuk memberikan hak kepada PT LII itu untuk mengembangkannya sebagai ekotourism. Jadi sebagai daerah wisata yang berbasis lingkungan, katanya berbasis lingkungan seperti itu. Tapi dari ketika MOU itu ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2016 sampai sekarang belum ada satupun kegiatan yang berorientasi pada pengembangan pulau dengan tujuan ekotourism itu sampai sekarang. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusdi. Saya akan melanjutkan, ada mention dari sama Anissa Sodominggu.
ditujukan kepada Bung Eros. Bung Eros, sejauh ini apa usaha atau respon aktif dari aktivis lingkungan terkait berita Pulau Widi? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa terdapat 83 pulau kecil di Kepulauan Widi dan hampir seluruhnya adalah kawasan hutan lindung dan perairannya sebagian besar masuk Eros. Bisa menjelaskan? Ya. Gini, saya tadi pernyataan awal saya tadi menyatakan bahwa saya mengapresiasi advokasi atau kebijakan, langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Halmahera Selatan. Nah, jadi soal isu pulau-pulau kecil dalam pesisir ini tidak hanya pada tugas dan tanggung jawab para penggiat lingkungan hidup. Ternyata pemerintah Halmahera Selatan juga punya peran penting dalam hal ini. Pengurus publik ya, pemerintah juga merasa penting untuk memperhatikan soal lingkungan dan ekosistem dan pulau. Nah, ini jadi framingnya sudah berbeda nih. Jadi kerja advokasi terkait dengan lingkungan dan pesisir dan pulau-pulau kecil ternyata tidak hanya dilakukan oleh teman-teman yang bergiat dalam konteks pekerja sosial, aktivis misalnya, namun juga dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ini jelas ya, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Halmahera Selatan ini jelas. Kita dapat menyatakan bahwa pemerintah Halmahera Selatan ini Greenpeace-nya Halmahera Selatan, kan bisa ngomong begitu kan? Bisa ngomong begitu. Ya? Karena ada proaktif di dalam. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, ini tinggal framing teman-teman masing-masing lah. Tinggal teman-teman masing-masing untuk membaca keadaan atau posisi gerakan lingkungan saat ini. Nah, kalau bicara tentang sejauh mana teman-teman aktivis lingkungan dalam hal merespon konflik problem lingkungan dan pulau-pulau kecil, ini ada pertanyaan sejauh mana, berarti kita bisa mengukur sejauh mana. Teman-teman di studi ekologi dan teman-teman studi ekologi dan lingkungan ini, dalam keseharian kami terus melakukan upgrade informasi, mengupdate informasi terkait dengan isu-isu lingkungan, terutama terkait pulau kecil. Nah, kasus penjualan pulau ini, dugaan ya, informasi tentang penjualan pulau ini dan sudah diklarifikasi oleh Pak Kabak Hukum Halmahera Selatan. Nah, ini menjadi isu kami dalam mengkaji dan mendiskusikan. Nah, sejauh ini yang saya lihat dari template media mainstream maupun media nasional tentang case tentang pulau-pulau kecil ini saya lihat cuma yang cerita yang ada di cuma ada satu platform Narasi TV gitu, yang punya mata najwa itu merespon dengan jelas kegiatan perusahaan ya di salah satu pulau di Halmahera Selatan. Nah, untuk case tentang penjualan pulau ini saya sendiri belum dapat paper ataupun lembaran kerja ataupun hasil riset terkait dengan penjualan pulau. Nah, ini hanya sebatas diskusi dan advokasi dalam hal mempengaruhi kebijakan. Namun untuk case lingkungan hidup di Halmahera sendiri belum ada upaya litigasi atau upaya-upaya hukum secara formal, upaya-upaya litigasi ke pengadilan oleh organisasi non-government yang berkonsentrasi di lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Contoh misalnya, kita bisa bayangkan contoh saja ada gugatan diajukan gugatan oleh organisasi lingkungan terhadap class action terhadap pemerintah yang mungkin mengesampingkan aspek lingkungan sebagai hak konstitusi dan sebagainya. Itu belum ada. Tapi saya mau mengajak teman-teman Kelesang Office menilai bahwa gerakan lingkungan ini bukan hanya pada teman-teman aktivis. Pemerintah Halmahera Selatan sudah lakukan itu. Kita bisa lihat itu, dan itu realitasnya ada langkah advokasi oleh pemerintah Halmahera Selatan mendatangi pengambil kebijakan di pemerintah pusat, mengkonfirmasi perusahaan dan sebagainya, dan ini langkah yang luar biasa
Dan akhirnya ada kebijakan politik hukum yang diambil oleh Menko Polhukam dengan membatalkan izin perusahaan yang mengelola Pulau Widi dan membatalkan kontrak perjanjian Pulau Widi. Ini apresiasi luar biasa dalam kerja-kerja advokasi lingkungan. Ini pencapaian luar biasa. Jadi by case lah kita mau melihatnya seperti itu. Kira-kira Ibu Moderator. Oke, baik, terima kasih. Pulau Widi saat ini menjadi sangat menarik ya tentunya. Oke, mungkin banyak yang tahu, termasuk mungkin saya juga tentunya ya. Mungkin baru bisa jelaskan sedikit terkait dengan untuk Halmahera Selatan, untuk pulau-pulau kecil di Halmahera Selatan itu berapa banyak, atau masih destinasi wisata untuk pulau-pulau di Halmahera Selatan itu berapa banyak? Saat ini mungkin orang ingin tahu Halmahera Selatan itu di mana gitu, atau di Halmahera itu berapa banyak pulau sih yang membuat Halmahera Selatan menjadi menarik ketika diangkatnya Pulau Widi, orang mulai mencari tahu seperti apa Halmahera Selatan. Mungkin Pak Rusdi, ini kalau kita bilang mungkin ini momen ya, bisa juga dikatakan untuk Halmahera Selatan bisa mengembangkan lagi destinasi wisata pulaunya di sana. Mungkin Pak Rusdi bisa gambarkan sedikit pulau di Halmahera Selatan dan beberapa destinasi wisata menarik. Ya. Pak Rusdi, Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi pertanyaan kepada soal berapa banyak gugusan pulau-pulau kecil yang ada di Halmahera Selatan, saya sendiri tidak memiliki data real soal itu, tapi kalau bicara soal potensi pariwisata bahari, potensi pariwisata di kelautan, Halmahera Selatan itu memiliki ya, jadi saat ini yang kami kembangkan, kami lengkapi dengan fasilitas fasilitas yang lebih modern adalah di Pulau Nusara. Saat ini kami kembangkan dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Ya. Terhadap soal sebaran gugusan pulau-pulau kecil, saya kira saya belum menjangkau semua dan belum memegang data realnya jumlahnya berapa gugusan pulau-pulau kecil, dan jelas bahwa karakter topografi Halmahera Selatan adalah wilayah pulau, daerah kepulauan, sehingga jelas bahwa kalian memiliki potensi prospek wisata bahari itu sangat luar biasa. Salah satunya adalah Pulau Widi sendiri. Jadi ketika Pak Menko Polhukam sama Pak Bupati memiliki pandangan yang sama untuk kembali menawarkan pengelolaannya, ya. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa pengelolaannya adalah dengan tujuan ekoturisme, ya, sehingga potensi degradasi lingkungan itu kita dapat minimalisir. Kemudian tadi ada pernyataan Bang Eros bahwa pemerintah Halmahera Selatan sangat konsen terhadap pengendalian lingkungan. Saya kira itu sudah komitmen dari awal, komitmen kami awal. Bahkan kalau dikasih pilihan apakah kami memilih untuk menjaga kelestarian lingkungan ataukah dengan mendapatkan restorasi, pilihan kami adalah lebih baik lingkungan kami lebih terjaga ketimbang mendatangkan restorasi dengan tujuan komersil. Ya, kami lebih memilih untuk membiarkan keberadaan lingkungan kami tetap sehat, tidak ada degradasi lingkungan di sana, dia tetap tumbuh, dia tetap lestari, dan tidak ada, dan daripada diperuntukkan untuk tujuan-tujuan komersil yang justru mendegradasi lingkungan perairan, kemudian merusak ekosistem terumbu karang dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya langsung ke Pak Karo ya. Pak Karo, mungkin saya pertanyaannya gini, adanya isu Pulau Widi dan hal ini sudah dibatalkan ya dari pemerintah provinsi yang melalui pemerintah pusat, sudah dibatalkan. Dengan adanya isu ini, Pulau Widi semakin dikenal ya, karena di seluruh dunia mungkin orang ingin tahu apa yang ada di Pulau Widi, sehingga Pulau Widi ini menjadi viral juga di situs media asing,
sekarang mungkin orang-orang mulai asing untuk mengetahui Pulau Widi itu di mana, seperti apa. Pak Karo, mungkin apakah ini menjadi momen penting pemerintah pusat untuk mempromosikan lagi terkait dengan Maluku Utara, apalagi kita sudah disebut-sebutkan oleh presiden kita dengan pertumbuhan ekonomi kita yang begitu tinggi. Sekarang dengan pulau kemudian dibatalkan, mulai jadi pusat perhatian pemerintah pusat ya, dari semua kementerian mulai menyoroti Maluku Utara. Apakah ini menjadi titik positif yang diambil oleh pemerintah pusat untuk bagaimana menyuarakan Maluku Utara ke pemerintah pusat? Mungkin apakah ini momen yang tepat atau seperti apa yang sudah ditangkap oleh pemerintah provinsi terkait dengan pemerintah mulai lirik Maluku Utara? Bisa jelaskan sedikit? Baik, Yunita. Jadi saya kembali dulu soal awal muasal sampai harus terjadinya pemberitaan hebohkan. Dan di mana tadi dijelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi perjanjian MOU antara pemerintah provinsi, pemerintah Halmahera Selatan dengan pihak ketiga yang dalam hari ini adalah PT LDI. Di dalam pengelolaannya adalah pengelolaan kawasan wisata bahari. Itu dalam perjanjian MOU-nya. Kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan untuk pengembangan kawasan wisata alam. Tetapi pada lokasi yang diminta ada lokasi hutan lindung. Makanya hanya sebagian, ada kurang lebih sekitar 8 dia hanya sekitar berapa dari luasan 13.000 atau 15.000 hektar itu hanya 8 hektar saja yang sekitar itu yang bisa diberikan izin, sisanya adalah hutan lindung. Dan kemudian banyak ya banyak perjanjian yang dituangkan antara pemerintah provinsi dengan PT LI yang tidak sama sekali di-upgrade oleh PT LI. Tapi karena pertanyaannya adalah mengacu kepada apa sih yang membuat sehingga Widi itu menjadi bagi orang lain yang dikabarkan tertarik untuk menerima tawaran Natali melalui situs yang menghebohkan. Secara umum mungkin saya juga pada presentasi kemarin di rapat-rapat terkait baik dari Dinas Kehutanan, baik dari PTSP, baik dari Biro Hukum, Perikanan dan Kelautan, bahwa Widi itu tidak hanya kaya dengan keindahan wisata alam di dalamnya, tetapi wisata baharinya itu juga sangat menjanjikan karena memang dia semua hampir pesisir. Ada noise tidak kedengaran. Oke. Kalau begini bisa. Oke. Jadi kalau soal keindahannya, saya kembali bahwa kita pada tahun 2012 mencoba untuk melakukan penjajakan dari rentetan pulau yang kita sampai di Daga Besar itu sampai di tempat yang ada istilahnya ikan di sana itu kita buang saja kalau kita pancing pakai kertas pun ikan yang begitu besar langsung makan. Nah, kenapa? Karena saking terlalu banyaknya. Itu salah satu yang kami dapat di tahun 2015 dan itu kami buktikan pada saat kami mancing malam. Dan kemudian kenapa dia menjadi isu dibawa oleh Kadis Pariwisata dan Kadis Perikanan waktu itu, Widi sebagai lokasi untuk international fishing. Dan memang waktu teman-teman menyelam juga melihat ada potensi ikan-ikan raksasa
yang memang berada di sekitar kawasan Pulau Widi dan memang betul-betul masih natural. Oleh karena itu kalau Widi sekarang menjadi daya tarik internasional, secara regulasi kita juga mendengarkan teman-teman bahwa, atau kita baca dalam peraturan yang sempat dikeluarkan beberapa saat lalu, bahwa tidak bisa diperjualbelikan karena itu adalah wilayah NKRI, maka namun bisa diberikan kesempatan kepada PMA untuk melakukan pengelolaan. Mungkin Pak Rusdi akan lebih tahu tentang hukumnya ya, karena saya produknya adalah mengikuti dan kemudian merangkumkan keputusan-keputusan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Satu lagi yang saya ingin tambahkan bahwa ketika keputusan untuk menonaktifkan atau membekukan izin PT LI oleh PTSP Provinsi Maluku Utara, memang menurut Kadis PTSP langkah ini harus secepatnya diambil karena dia sendiri dia tidak meyakini penuh gerakan yang dilakukan oleh PT Lili atau Natali itu sendiri. Jadi kalau ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Halmahera Tengah untuk mengeluarkan atau meminta kepada kementerian dan pada akhirnya dibekukan, ini adalah sebuah langkah yang kami juga apresiasi karena memang kemarin saya tidak sempat ikut ke pusat, tapi materi-materi yang diminta itu saya diminta untuk merangkumkan dan mengirimkan dan disampaikan. Intinya Widi masih ori, Widi belum diganggu, dan jika dari Dinas Pariwisata saya melihat itu lebih objektif bahwa ini adalah market masa depan, kita bisa sebenarnya. Tapi kalau dari sisi lingkungan, baik dia natural dan hidup ikan-ikan di samping jauh lebih sehat, itu juga ada masalah sih, Pak. Saya kira begitu, Bu Yunita. Oke, seperti Bisa itu. diberi tanggapan sedikit ya terkait dengan setelah ini beredar dan Widi dikenal, mungkin saat ini dikenal banyak orang ya di nasional negara, mungkin orang sudah mulai tahu Pulau Widi ya. Apa yang kesempatan apa yang diambil dengan dikenalnya Pulau Widi yang saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah pusat seperti itu, Pak? Apakah sih mengambil momen ini untuk mempromosikan Maluku Utara bahwa kita Maluku Utara itu bukan hanya Pulau Widi, kita punya beberapa pulau yang mungkin bisa dimanfaatkan. Namun tadi sudah disampaikan oleh Bang Eros bahwa pemanfaatnya bukan pemanfaat ya, namun bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata untuk investor yang bisa masuk ke sana. Mungkin bisa dijelaskan sedikit atau mungkin provinsi sudah punya planning. Oh, ini pemerintah pusat lagi melirik kita nih, apa yang perlu kita lakukan itu, atau kita punya kesempatan untuk mempromosikan Maluku Utara ke kancah nasional atau seperti itu. Baik, saya tambahkan ya teman-teman atau Yunita, bahwa pada saat kita rapat bersama terkait menanggapi isu ini, saya mendengar sendiri penjelasan dari Dinas Pariwisata bahwa beberapa tahun sebelumnya ketika Widi mulai menjadi target untuk dipromosikan, itu mereka sudah melakukan investigasi dari sisi provinsinya, itu tidak belum menjadikan wilayah itu sebagai target promosi. Karena pada saat ini itu lebih menjadi kewenangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Panjang, program atau inovasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Halmahera Selatan. Itu yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Tetapi kita sebagai dari sisi pemerintah provinsi tentunya juga akan sangat berharap bahwa kalau orang luar saja bisa melihat Widi menjadi satu target masa depannya baik di bidang pariwisata, saya kira
penting untuk dikaji lagi. Dan dari hampir ratusan, kalau di data saya itu adalah 104 pulau. Saya tidak tahu kalau teman-teman dan lingkungan itu melihat yang 83 itu, sebab ada banyak versi. Nah, ada beberapa versi, tapi dari yang kita sinkronkan antara pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri itu, kita melihatnya dari jumlah itu dari data Dinas Kelautan Perikanan adalah 104. Nah, gitu. Perlu pemerintah Selatan melalui dari kedengaran? Dengar? Pak Rusdi mungkin bisa menyampaikan ke Pak Bupati atau kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk kita tidak hanya mau berdebat tentang dijual atau tidak dijual, karena potensinya itu sudah dilihat sejak jauh. Natali ini hanya karena dengan saya kira Pak Rusdi juga dengar alasan dia tidak membangun itu kan karena 2 tahun itu COVID. Nah, tetapi sebelum COVID, perjanjian termasuk dia hanya bisa membangun, menanam bambu sebagai peletakan batu pertama, itu tidak sama sekali memberikan cermin bahwa dia beretikat untuk membangun ini sesuai dengan keputusan dalam MOU itu. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa kita percaya, maka kita sendiri akan harus mengelolanya untuk promosi nasional maupun internasional. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, mungkin saya meminta pandangan dari Bung Eros ya, Bung Eros. Bung Eros, mungkin dari Menteri Pariwisata sudah menyampaikan bahwa saat ini sudah 23 investor yang berencana untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil di Halmahera Selatan. Mungkin dari kacamata pengamat hukum, dengan adanya 23 investor asing ini, apa yang perlu pemerintah daerah lakukan agar artinya bahwa ketika ada investor masuk, kita bisa memperdayakan masyarakat sekitar dan ini bukan nanti keuntungan ya bisa dengar orang, namun ini bisa merangkul masyarakat di area itu sendiri. Mungkin saya minta pandangan dari Ibu. soal jumlah pulau dari 23 yang telah ya bisa dengar? Bisa? Bung Eros bisa dengarkan Ya. saya? Oke. Jadi dari 23 pulau yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya rasa ini kebijakan politik, hukum maupun kebijakan ekonomi ya. Jadi ada statement dari salah satu menteri bahwa saat ini pemerintah lagi genjot untuk peningkatan ekonomi dari berbagai macam sektor. Nah, salah satu sektor yang idola itu adalah sektor pariwisata. Pasca COVID kemarin, pemerintah pusat mau bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pengembangan sektor pariwisata. Nah, pertanyaannya, apakah 23 pulau yang disampaikan oleh Pak Menteri ini mau seperti apa? Apakah mau dimanfaatkan untuk kawasan wisata bahari? Dan pertanyaannya, apakah dampak yang diterima oleh masyarakat tempatan seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan ini yang harus diajukan. Tapi saya mau stressing bahwa apa yang disampaikan, dan tadi saya tertarik dengan pernyataan dari Pak Kabag Hukum Halmahera Selatan bahwa Pak Kabag Hukum sampaikan kawasan itu adalah kawasan konservasi atau kawasan lindung. Akan 23 pulau yang mau dikelola ini, pertanyaannya apakah 23 pulau ini telah masuk dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau tidak? Jadi saat ini mau tak mau kebijakan pemerintah di daerah, terutama di wilayah pulau,
itu harus menggunakan pendekatan RJW P3K atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi ada rencana tata ruang yang disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan pulau di sana. Nah, pertanyaannya, apakah 23 pulau ini telah masuk dalam rencana tata ruang Halmahera Selatan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan apa dan untuk apa? Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang harus disampaikan. Karena rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RJW P3K ini penting karena di setiap daerah dalam perencanaan pembangunannya untuk terutama tata ruang harus memastikan ruang ini untuk apa. Apakah ini ruang untuk industri, pariwisata atau konservasi. Jadi lagi oleh pemerintah Selatan, kalau memang ada rencana untuk menteri untuk mengajukan 3 pulau ini bla-bla di Halmahera Selatan, apakah 3 pulau ini dalam rencana zonasi teman-teman di pemerintah Halmahera Selatan ini sebagai lokasi apa? Apakah untuk lokasi ekowisata atau kawasan matahari? Apakah lokasi itu sebagai kawasan industri? Ataukah lokasi itu sebagai kawasan lindung atau konservasi? Tentunya jika kawasan itu sebagai kawasan konservasi, kawasan lindung, tidak bisa dimanfaatkan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada perubahan lingkungan itu sendiri, kegiatan-kegiatan ekstraktif yang besar ya. Nah, kemudian juga masyarakat tempatan juga menjadi fokus utama pemerintah dalam merancang rencana zonasi wilayah yang pesisir itu, pulau-pulau kecil itu. Kalau misalnya kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan zonasi pariwisata, bagaimana impact terhadap masyarakat pesisir, masyarakat tempatan itu? Apa yang diperoleh? Apakah ada badan usaha desa yang bekerja sama dengan perusahaan atau orang yang mengelola kawasan pulau itu dalam konteks pariwisata, supaya ada income masuk atau seperti apa? Itu harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena saya mengatakan bahwa sudah keniscayaan bahwa problem tentang ekonomi dan ekosistem yang tidak pernah sampai akhir ini. Jadi orang dapat saja mengembangkan ekonomi dengan menyampingkan lingkungan hidup. Begitu juga kalau kita konsentrasi ke ekonomi, ya otomatis lingkungannya seperti apa. Jadi kira-kira begitu, Ibu Moderator. Oke, baik Bung Eros. Terima kasih Bung Eros. Oke, kepada ketiga narasumber, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin saya akan meminta closing statement dari ketiga narasumber kita ya. Saya mulai terlebih dahulu dari Pak Karo. Karo bisa memberikan sedikit closing statement-nya. Teman-teman narasumber, Ibu Yunita, dan teman-teman Kalesam ini live talk pada malam hari ini. Saya pada closing statement hanya menyatakan bahwa membuat penegasan bahwa Kepulauan Widi yang diisukan menjadi target penjualan oleh PT LI adalah tidak benar. Dan kita tidak menjual pulau-pulau Widi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang kemudian membuat PT LI harus dibentukkan sesungguhnya karena tidak melihat dari itikat yang baik dari semua dari tahun 2015 sampai di tahun 2020. Dari saya dan kepada pemerintah Halmahera Selatan, tidak kalau bisa melihat peluang yang itu dikelola oleh PMA secara baik, maka kita kembalikan kepada pemerintah Selatan untuk melakukan inovasi dan pariwisata. Terima kasih. Mungkin ke Pak Rusdi, silakan Pak untuk closing statement. Baik, terima kasih Lisa. Sekali lagi, closing statement saya itu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Karo bahwa polemik tentang isu lelang atau penjualan
Pulau Widi ini sudah clear, pemerintah sudah bersikap terlepas di balik itu ada setelah ini ada konsekuensi hukum yang akan kita hadapi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Bang Eros tadi. Itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari. Kami menyiapkan segala hal untuk bisa menghadapi itu kalau ada implikasi-implikasi yang sebagai akibat langsung daripada kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah provinsi dan Kabupaten Selatan terhadap keputusan untuk membuka seluruh kontrak ini. Intinya Widi adalah bagian dari NKRI, Widi tetap lestari dan lingkungannya harus tetap tumbuh secara berkelanjutan. Saya kira mungkin itu dari terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pamakubo. Saya lanjut ke Bang Eros di belakang. Iya. Prinsipnya apresiasi ya terhadap pemerintah Sulawesi Selatan atas upaya advokasinya, saya apresiasi. Kemudian yang kedua mungkin ini menjadi atensi lagi buat pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah yang banyak pulau untuk lebih jeli pemanfaatannya. Nah, saya stressing bahwa ada RJWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ini menjadi penting dari pemerintah daerah untuk punya skematik perencanaan pembangunan wilayah pulaunya. Jadi dengan kemampuan yang ada, pemerintah daerah harus secara tematik, secara baik memanfaatkan pulau-pulau. Jadi misalnya jangan sampai ada pulau yang dimanfaatkan untuk tambang misalnya. Ada sumber mangan, biji-besinya banyak, sudah kawasan ini kita tetapkan sebagai kawasan konservasi di ketentuan peraturannya perdanya. Nanti belakangan izin perusahaan masuk, nah ini kan masalah seperti itu. Ini kalau masalah, jadi mungkin teman-teman di pemerintah lebih jeli lagi, bisa menyeimbangkan antara ekosistem dan ekonomi biar pembangunan berkelanjutan begitu. Dan terakhir masyarakat tempatan harus bisa dimaksimalkan peran mereka. Jadi jangan karena gara-gara pulau dikelola seperti kawasan wisata dan masyarakat di wilayah di pulau itu benar dipergikan, dia bisa memanfaatkan kawasannya. Nah, pemerintah daerah punya skematik seperti apa untuk bisa melibatkan masyarakat desa tempatan untuk terlibat dalam pengembangan dan menerima impak ekonomi terhadap pulau yang mungkin saja dimanfaatkan untuk kawasan bahari atau kawasan ekowisata. Mungkin demikian, saudara. Baik, terima kasih atas narasumber kita malam ini. Sobat bangsa yang sudah bergabung, jangan lupa ikuti program Jakarta di setiap minggunya. Kami dari menyajikan official tentunya, dan kami juga memiliki program Kalesang Kampung yang nantinya akan diselenggarakan seminggu 2 kali. Yang sama juga dalam bincang Kalesang ini bakal diselenggarakan 2 kali ya. Jadi sobat Kalesang tetap di bincang Kalesang setiap minggu. Untuk ketiga narasumber yang sudah bergabung, terima kasih banyak malam ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Maluku Utara ya, yang mungkin yang masih mau saya tanya masih bingung-bingung dalam bincang Kalesang kali ini. Oke, baik, terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah bergabung. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Apa kabar, Abang? Ya. 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 Waalaikumsalam.